Membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Sacipto Raharjo. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ojed Salman. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Objek kajian sosiologi hukum. Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Ketika kedua disiplin ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat. Begitu pula hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang oportunis. Ada hal yang bisa kita simpulkan bersama sebagai ranah bersama untuk kedua disiplin tersebut, yaitu masyarakat, lembaga, interaksi. Ruang lingkup sosiologi hukum. Bermula dari maraknya pemikiran bahwa hukum it is in society as it in the book. Sebagian dari kajian tentang hukum dalam eksistensinya sebagai institusi masyarakat menghasilkan topik-topik dalam perbincangan sosiologi hukum akan memaparkan berbagai masalah dan pemikiran mengenai hukum sebagaimana yang dinyatakan as it in society. Pada perkembangan selanjutnya, sosiologi lebih didominasi oleh ahli-ahli hukum yang menceritakan bahwasanya sosiologi hukum berasal dari ilmu hukum sendiri, dan sosiologi hanya sekedar menjadi instrumen untuk mengkaji masyarakat yang dikehendaki. Namun sebagai ini tidak perlu diperdebatkan kembali. Yang jelas, sinergitas antara kedua disiplin tersebut dapat melahirkan suatu perubahan yang sekiranya berguna bagi kita semua. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan bahwa letak antara ruang lingkup sosiologi hukum ada dua hal, yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Kegunaan sosiologi hukum. Kegunaan umum tersebut secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat. 2. Pada tahap golongan dalam masyarakat. Pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan penerapan hukum. F. Aliran-aliran pemikiran sosiologi hukum. Emile Durkheim dari Prancis adalah seorang tokoh yang penting mengembangkan sosiologi dengan ajaran-ajaran yang klasik. Hukum dirumuskannya sebagai salah satu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya tergantung dari sifat pelanggaran. Dengan demikian, maka kaidah-kaidah hukum yang dapat
diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif. Kaidah-kaidah hukum yang represif itu merupakan hukum pidana yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum yang bersangkutan. Kaidah restitutif mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan tata negara setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya. B. Weber. Ajaran Max Weber, seorang Jerman yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum, yang memberi saham dalam perkembangan ilmu sosiologi, sangat banyak dan bersifat klasik. Ajaran-ajaran Max Weber tentang sosiologi sangat luas secara menyeluruh, telah hukum-hukum Romawi, Jerman, Prancis, Anglo-Saxon, Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat Polinesia. Hukum adat di Indonesia dan sosiologi hukum. Tentang sistem hukum adat, Supomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Selanjutnya Supomo berkata bahwa berlakunya suatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan penetapan petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya. Masing-masing dalam lapangan kompetisinya sendiri-sendiri. Yang dimaksud dengan putusan penetapan itu adalah perbuatan atau penolakan perbuatan non-action dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara untuk menegakkan hukum. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia: pembunuhan aktivis buruh wanita Marsina. Kasus Marsina terjadi pada 3 Mei sampai 4 Mei 1993. Seorang pekerja dan aktivis wanita PT Catur Putra Suryaporoh, Jawa Timur. Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsina dan PT CPS. Mereka menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsina malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Penyidik masih belum menemukan titik terang hingga sekarang. 19 diantaranya sudah ditahan. 2 tersangka tidak ditahan karena masuk kategori di bawah umur, yakni 16 tahun. Kesimpulan, sosiologi hukum adalah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dari hasil kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat, mampu mengkonsepsikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi, serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoretik sosiologi hukum. Memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat, memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat pelanggaran hukum dalam masyarakat. Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta-merta dengan datang dengan sendirinya, melainkan penggiat sosiologi hukum juga harus terus menggali dan mengembangkan sumber daya yang ada.